Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa dalam Insani Inspirasi Sabda hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah penyelenggara kehidupan kami, terima kasih atas kesempatan indah ini yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas pasal 7 ayat 24 sampai 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kalian pergi, melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada hal yang kita perjuangkan karena kita menganggap hal tersebut penting, hal tersebut berharga. Misalnya saja pekerjaan, harta kekayaan, jabatan, pendidikan, termasuk juga hobi kita, kesenangan-kesenangan kita. Karena kita anggap penting dan berharga, maka banyak waktu yang kita gunakan untuk itu. Banyak tenaga yang kita keluarkan untuk itu. Banyak pikiran yang tercurah untuk itu. Saudara-saudari, sebagai orang beriman, kita perlu bermenung bagaimana usaha kita atau perjuangan kita untuk memperoleh hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan kepada kita hal terpenting dalam hidup ini, yakni kerajaan Allah. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus menyatakan kepada kita siapakah Yohanes Pembaptis itu. Yohanes Pembaptis dikatakan lebih besar daripada para nabi. Yohanes Pembaptis bahkan dikatakan lebih besar dari siapapun yang dilahirkan ke dunia ini. Tetapi kemudian Yesus mengatakan begini, walaupun Yohanes Pembaptis terbesar di dunia ini, tetapi yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Dengan demikian dapat kita katakan seperti ini. Hal-hal yang kita anggap bernilai, hal-hal yang kita anggap penting, ternyata
tidak ada nilainya dibandingkan dengan kerajaan Allah. Dibandingkan dengan kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dibaptis, rahmat Allah tercurah kepada kita. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan dengan demikian kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dengan demikian kita telah mempunyai tempat di dalam kerajaan Allah tersebut. Nah, yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus membangun relasi dengan Allah, Sang Empunya kerajaan itu. Bagaimana caranya? Kita bukan hanya menyisihkan sedikit waktu untuk berdoa, tetapi mari kita meluangkan waktu khusus kita untuk berdoa, berelasi dengan Tuhan. Berdoa secara pribadi, berdoa bersama dengan keluarga, berdoa bersama dengan umat beriman. Lalu kemudian yang kedua, mari terus-menerus terbuka terhadap sabda Allah. Dengan tekun mari kita membaca kitab suci, mendengarkan sabdanya, dan merenungkannya, serta tentunya menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seturut dengan seruan Yohanes Pembaptis, mari terus-menerus bertobat. Mari terus-menerus bertobat, menyesali dosa-dosa kita, dan berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent ini adalah saat yang tepat untuk itu, menjalin relasi yang semakin dekat dengan Tuhan dan senantiasa bertobat. Semoga demikian. Saudara-saudariku, mari sekarang kita tutup renungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kami untuk memprioritaskan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Semoga kami dapat mewujudkan apa yang kami cita-citakan seturut dengan kehendak-Mu itu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Frans Fandi Palinoan. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.